ada batas terendah dalam pemahaman iman, ada batas tertinggi gitu. Nah, yang tertinggi batas keimanan ya hanya para malaikat dan para rasul kan. Nah, makanya dalam menggambarkan tingkatan-tingkatan keimanan itu Imam dalam akidah sama, dalam masalah fikih ada yang muttafaqun alaih, mujamma'un alaih, yang diijmakan, disepakati, ya kita nggak boleh sama sekali menyelisihi, mengingkari. Tapi ada yang mukhtalaf, bahwa ada beberapa akwal. Nah, maka dalam furu'ul akidah, cabang-cabang rincian akidah yang sangat pelik, tidak mungkin orang harus dipersamakan semuanya. Walaupun umpamanya dia satu sekte Mu'tazilah, satu sekte Khawarij, satu sekte atau satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mungkin dari A sampai Z-nya itu sama persis, tidak mungkin. Karena kedalaman ilmu masih berbeda. Kemudian keterbatasan bahasa untuk mengungkapkannya, terbatas bahasa untuk mengungkapkan. Nah, disitulah butuhnya kelapangan jiwa, keluasan wawasan untuk orang memahami ada batas terendah dalam pemahaman iman, ada batas tertinggi gitu. Nah, yang tertinggi batas keimanan ya hanya para malaikat dan para rasul kan. Nah, makanya dalam menggambarkan tingkatan-tingkatan keimanan itu Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah saya baca dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal, itu beliau menggambarkan ada sekelompok orang pergi ke hutan, ya, sekelompok orang pergi ke hutan. Di hutan belantara mereka tersesat gitu. Di hutan belantara mereka tersesat. Sampai sore hari, malam hari, tersesatlah mereka di hutan belantara. Teruslah mereka berjalan, nggak tahu kemana arah, kan nggak tahu. Tiba-tiba mereka sampai ke sebuah wilayah, melihat cahaya dari kejauhan. Nah, melihat cahaya. Dari sekelompok orang yang ada di situ, semuanya tahu, wah kita lihat cahaya, sepakat kan? Tapi ketika ditanya mendalam, apa penafsiran kamu melihat cahaya itu? Nah, coba. Cahaya. Seorang mengatakan, saya yakin di situ ada perkampungan. Oh, kata seorang. Kalau yang seorang lagi, saya yakin di situ ada rumah. Saya yakin itu ada rumah. Yang lain mengatakan, saya yakin di situ ada orang. Gitu kan? Di situ ada orang. Karena yang bisa nyalain itu manusia, orang. Jadi menyepakati adanya cahaya, tapi kalau diterus, maka persepsi orang jadi beda-beda. Yang satu langsung persepsinya, wah pasti ada perkampungan. Dia sangat luas tuh persepsinya. Kan bisa jadi cuma satu rumah kan gitu. Tapi bilang ada perkampungan. Kata yang satu lebih fokus lagi. Menurut saya itu ada rumah di situ. Yang satu mengatakan itu ada orang. Padahal yang dia lihat cahaya, tapi dia ungkapkan macam-macam tuh. Ketika mengucapkan persepsi jadi macam-macam. Itulah ilmu namanya. Cahayanya masing-masing sepakat. Hanya yuk kita dekatin kan. Dekatin, sudah makin dekat, sampailah hanya beberapa ratus meter. Ternyata betul ada rumah gubuk. Nah, rumahnya jelas gubuk. Tadi baru nerka ada rumah, ternyata betul ada rumah, cuma rumahnya gubuk. Ketika dia menerka ada rumah, hanya berpersepsi bahwa biasa ada pelita di rumah. Tapi kan belum kebayang rumah seperti apa. Ketika dia lihat betul rumah, tapi rumahnya gubuk. Keyakinan dia ketika masih jauh,
Berbeda nggak ketika dengan dekat? Berbeda. Walaupun sama, yakin itu rumah. Itulah ilmu. Ilmu itu sama mengatakan ada rumah, tapi beda dengan menyaksikan itu rumah itu. Begitu pula orang yang mengatakan ada orang di rumah itu, makin yakin, wah saya yakin ada orang di rumah itu. Karena apa? Itu saya lihat ada terompahnya, itu lihat halamannya bersih, pasti tadi siang nyapu. Makin yakin kan? Kenapa? Karena bersihnya halaman, adanya sapu, adanya terompah adalah dalil atas adanya manusia. Bukan lihat manusianya, tapi dalil adanya manusia. Itulah gambaran manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin penasaran, ini kira-kira penghuni rumahnya seperti apa? Nah, kan gitu. Pasti orang pada nebak, kira-kira laki-laki apa perempuan kan gitu. Pasti ada yang lihat terompahnya, ada yang lihat sapunya. Jadi tanpa melihat orangnya, manusia diberikan akal oleh Allah untuk menafsirkan petunjuk. Itulah namanya dalil. Nah, kita berdebat tentang dalilnya, bukan tentang zatnya. Jadi sebelum ketemu zatnya, kenapa kita harus ngotot maksain? Ini kan gitu. Nah, gitu. Nah, begitu mendekat semuanya, qadarullah, anginnya kencang, mati itu pelitanya, kan gitu kan. Mati pelitanya. Akhirnya semuanya noong tuh dari bilik. Ini orang siapa, terlihatlah satu sosok kan gitu. Tapi ini lagi perempuan. Itulah kegaiban sosok manusia itu di kegelapan. Bagaimana memahami kegaiban Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia harus ngotot memaksakan mesti begini, mesti begitu? Lalu menghukumi orang berbeda jadi kafir, tidak beriman. Padahal Allah dan Rasulnya saja begitu mudah untuk menerima keimanan seseorang. Kalau dia sudah mengatakan syahadat, kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Cukup mengatakan la ilaha illallah saja sudah cukup. Asamu bina mini dima'hum wa amwalahum. Masalah kolbunya itu urusan dia dengan Allah. Nah, jadi yang jadi tragedi itu ketika orang memaksakan hati orang lain seperti dia. Itu masalahnya. Jadi tragedi. Hanya yang nggak sama harus dihukum. Yang nggak sama harus dipancung. Jadilah korban Imam Ahmad yang dicambuk. Itu. Nah, makanya sejarah Islam itu trauma dengan peristiwa-peristiwa itu. Jangan sampai masalah-masalah perselisihan akidah itu dibawa kepada tindakan fikih. Karena di luar dari jangkauan kemanusiaan. Nah, kecuali, nah tentu ada kecualinya, apapun yang sudah betul-betul dohir, nyata, kan gitu, terang-terangan. Ia melakukan kekufuran yang kufron bawahan, kufrun yang nyata tidak bisa ditakwilkan pendapatnya itu. Ingkar pada Allah, ingkar pada Rasul, ingkar pada Quran, menolak rukun iman. Nah, itu udah nggak ada tawil lagi. Seorang kufur. Itu batasan besarnya di dalam memahami. Itulah yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagai pengantar itu kita lanjutkan. Ada satu lagi sebetulnya. Setelah orang bosan jenuh dengan perdebatan akidah, perdebatan fikih, kan akhirnya mencari sisi lain dari Islam. Itulah muncul jadi tasawuf, tazkiyatun nafs, suluk, tarekat. Itu ketika orang merasa jenuh kok dengan beragama ini, kita bertengkar terus dengan masalah pemikiran. Memang beragama itu perdebatan pemikiran. Berdebat dengan masalah madzhab fikih, maka mencari beragama ketenangan. Aspek agama yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan toleransi. Maka muncullah gagasan pemikiran tarekat, aspek batin dari agama, suluk. Jadi begitu sempurna Islam orang, semua sisi ada. Tapi nah penyakit manusia itu apapun selalu ada itu, guluwunya itu berlebihan, akhirnya berlebihan juga di tasawuf tarekat itu. Itulah sifat manusia. Maka itulah sebetul-betul akhirnya tarekat juga bersekte-sekte lagi seperti fikih, maka timbullah madzhabul fiqhiyah, madzhabul aqdiyah, madzhabul sufiyah. Itu problem dalam Islam. Nah, maka kita
diberi karunia oleh Allah itu untung sebanyak apapun perselisihan perdebatan itu kita punya tempat kembalinya. Kembalinya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah yang dijamin oleh Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini taraktu bikum amrayni kan, ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Maka ketika perdebatan sudah kemana, ngelantur, udah keluar dari pokok agamanya, udahlah kembali lagi aja kepada Al-Quran hadis. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, itu semua udah terantisipasi dalam Islam itu. Nah, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna summa aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbi adna syai'in faqala Anasun ka'anni angduru ila asabi'i Rasulillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika nanti hari kiamat aku diberi syafaat oleh Allah. Maka aku berdoa, ya Rob, masukkanlah ke surga orang yang di hatinya ada sebutir dari iman, maksudnya. Dalam hadis lain kan, khordalatun min imanin. Misqalu dzarratin min iman, dalam riwayat yang lain. Fayadkhuluna, maka mereka masuk surga. Summa aqulu adkhilal jannata man kana fi qalbihi adna syai'. Lalu aku berkata lagi, ya Allah, masukkanlah ke surga orang yang di hatinya lebih kecil lagi daripada itu. Kira-kira segede apa gitu, udah debu aja sangat kecil gitu. Faqala Anasun ka'ani angduril asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masih membayangkan itu jari-jari tangan Rasul ketika mencontohkan gitu. Mungkin Rasul mencontohkannya begini, begini kan gitu, saking kecilnya. Nah, ini hadis ini untuk menutup tadi mutasadidnya orang memaksakan iman itu harus sesempurna yang dia pahami. Nggak mungkin ada orang sanggup semua itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu orang mampunya sedebu saja beriman, itu sudah jadi modal untuk masuk surga. Artinya selamat dia dari kekalnya neraka. Itu saja sudah jadi modal. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Karena mustahil manusia mampu mencapai kesempurnaan iman dan ilmu secara sama semuanya. Nah, maka hadis inilah yang menentramkan manusia dalam keterbatasan akidah. Mudah-mudahan kita mau lebih dari sekedar segede debu kan gitu. Keterlaluan kalau pada nas imannya cuma segede debu kan gitu. Mudah-mudahan segede kepal kan gitu. Kan itu optimisnya orang mukmin begitu kan. Gitu.